Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk anime paling sukses yang dirilis sepanjang paruh pertama tahun 2025. Perlu diingat, kami hanya memasukkan serial yang sudah tamat atau setidaknya sudah menayangkan sebagian besar episodenya. Tapi kami juga akan menyebutkan beberapa anime baru yang patut untuk disimak. Nomor 10, Sakamoto Days. Meskipun ada keluhan dari para penggemar manganya, tidak bisa dipungkiri kalau kisah mantan pembunuh bayaran satu ini tetap seru untuk ditonton, terutama buat kamu yang doyan dengan genre aksi. Walau sudah pensiun dan menjalani hidup baru bersama keluarganya, Sakamoto lagi-lagi ditarik kembali ke dunia gelap saat para pembunuh mulai bermunculan dan mengincarnya. Meski tubuhnya sekarang agak berisi, kemampuan bertarungnya masih luar biasa. Dengan karakter pendukung yang menyenangkan, pertarungan keren, dan humor yang tepat sasaran, meskipun belum mencapai puncak kualitasnya, anime ini tetap layak untuk kamu jajal. Nomor 9, Witch Watch. Nanda? Yukaが空き巣? 飛んでる最中体勢崩してコントロール効かなくなっちゃった。ごめんね。お前もしかして。舞ちゃん。 Komedi romantis dari kreator Skate Dance ini sudah pasti lucu, tapi kami tidak menyangka akan seimut ini. Nico, seorang penyihir pemula yang ingin membantu orang, justru sering membuat kekacauan karena mantra-mantranya yang berantakan. Hal ini menjadi masalah besar buat Morihito, teman masa kecil sekaligus pengawalnya, yang diam-diam ternyata merupakan seorang ogre. Campuran berbagai trope, godaan kecil, dan momen yang surprisingly wholesome ini menjadikan Witch Watch sebagai salah satu kejutan manis yang sukses di tahun ini. 細かく入ったギャザー。古いリネン生地特有のトロンとした揺れ具合。このアンティークドレス、年代は？ Nomor 8, Apocalypse Hotel. 本日もお客様はなし。引き続き皆様のお帰りを待つ。 Bisa dibilang sebagai kejutan terbesar di tahun ini. Siapa yang menyangka kita akan mendapat anime slice of life post-apocalyptic dengan animasi indah, komedi gelap, dan setting hotel yang dijalankan oleh robot. いいえ、それはホテル銀河楼では。いいえ、それはもはやホテル銀河楼ではありません。なぜならホテル銀河楼のドアは開かれるからです。 Setelah bumi menjadi tidak layak huni, manusia pindah keluar angkasa dan meninggalkan staf android hotel Gingaro untuk tetap menjaga tempat itu sampai mereka kembali. Seiring berjalannya waktu, tamu hotel berubah menjadi makhluk antar planet, termasuk satu keluarga alien Tanuki. Aneh tapi menawan, anime ini menjadi bukti kalau Cygames benar-benar tahu cara menyuguhkan sesuatu yang berbeda di tahun ini. 汚れなし、水滴なし、カビなし、アメニティよし、シャンプーハットなし。汚れなし、水滴なし、カビなし、アメニティよし、シャンプーハットなし。シャンプーハットなし、シャンプーハットなし、シャンプーハットなし、なし、なし、なし、なし、なし。Nomor 7, Fire Force Season 3. Shinra kembali tampil panas di season ketiga dan penantiannya terbayar lunas. Sekarang ceritanya mulai menuju klimaks. Setelah dijebak oleh Whiteclad, Company 8 harus melarikan diri sambil berusaha menghentikan sekte pemuja api yang ingin mengubah dunia menjadi matahari kedua.
この地球を太陽にすることです。かつての太陽がそうしたように。 Masalahnya, sekarang mereka harus menghadapi komandan Fire Force terkuat sepanjang sejarah yang kini ada di pihak Evangelist. Meski kita belum akan mendapatkan endingnya sampai tahun depan, apa yang disajikan sejauh ini menjadi tontonan seru dan mendebarkan yang wajib kamu saksikan. Nomor 6, Dr. Stone, Science Future. Setelah meninggalkan zaman batu dan melangkah ke era luar angkasa, Senku dan tim ilmuwannya belum pernah sedekat ini untuk memulihkan manusia yang membatu dan mengembalikan peradaban. そこの彼、ミスター・ゲンによればチート科学屋は一人らしい。なら少年科学王国を崩壊させるにはそのリーダーを消せば済む話だ。 Tapi seperti biasa, ada tantangan baru di depan dan kali ini datang dari sosok bernama Dr. Zero. Sama pintarnya tetapi jauh lebih kejam. Zero menjadi lawan tangguh untuk pandangan idealis Senku soal ilmu pengetahuan. 科学バトル最大の武器は情報だ。スパイ VS スパイ、腹黒たぬきのバカ試合だ。やっぱり全然違った。 Ketika teknologi kedua kubu semakin berkembang, pertempuran kecerdasan pun menjadi semakin berbahaya. Untuk ukuran arc terakhir, ini benar-benar penutup kelas atas. Nomor 5, Medalist. Anime dan figure skating memang sudah terbukti menjadi kombinasi yang luar biasa. Tapi apa yang berhasil dicapai Medalist, baik dari sisi visual maupun emosional, benar-benar di luar dugaan. 君は十分偉い。 Saat seorang mantan atlet seluncur es yang sudah jauh melewati masa kejayaannya melihat potensi besar dalam diri seorang gadis berbakat namun sangat gugup, keduanya pun bekerja sama untuk mewujudkan mimpi si gadis menjadi atlet profesional. Menyebut anime ini menyentuh hati rasanya kurang adil karena perjuangan dan keberhasilan Inori sanggup membuat penonton yang paling cuek sekalipun menjadi emosional. Nomor 4, Uma Musume, Cinderella Grey. Sekarang ini dunia milik para gadis kuda dan kita semua hanya menumpang hidup di dalamnya. Buat kamu yang belum kenal fenomena gacha yang satu ini, Uma Musume lagi ramai dibicarakan karena kombinasi antara karakter waifu yang menggemaskan dan sensasi melihat mereka bertanding dalam lomba lari. Lengkap dengan animasi super liar tahun ini yang penuh kekuatan setara Speed Force. Cinderella Grey adalah adaptasi anime terbaru dari franchise tersebut dan bisa jadi yang terbaik sejauh ini. Awalnya kita tidak menyangka kalau melihat gadis anime bertelinga kuda yang berubah menjadi dewa lari akan semenarik ini. Tetapi season ini sukses membuktikan sebaliknya. Cygames benar-benar sedang berada di puncak kejayaan mereka di dunia anime. Nomor 3, Mobile Suit Gundam G-Quax. Setiap kali ada seri Gundam terbaru dirilis, itu langsung menjadi peristiwa besar buat para penggemar anime. Dan G-Quax bukan pengecualian. Kali ini, Studio Kara yang pegang kendali. Dan setiap minggunya kita selalu disuguhkan kejutan lore yang besar ditambah aksi mecha terbaik yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan musik dalam seri ini juga luar biasa. Beberapa needle dropnya dijamin bikin merinding. Satu-satunya keluhan kami adalah terlalu singkat. Tapi perlu dicatat, kalau kamu belum pernah menonton seri-seri Gundam sebelumnya, sebaiknya jangan langsung loncat ke sini. Karena bisa-bisa kamu langsung kebingungan. Nomor 2, Solo Leveling Season kedua. 確かにここまで強烈なオーラは初めてだ。当然だ。だけど残念ながら相性は最悪かな。もちろん。
お前にとってだがな。 Setelah reawakening-nya, kebangkitan Jinwoo dari hunter terlemah menjadi yang terkuat langsung menobatkan anime ini sebagai definisi sejati dari power fantasy. Berkat kemampuannya yang baru untuk menciptakan pasukan bayangan dari musuh yang telah ia kalahkan, setiap pertarungan di anime ini berubah menjadi ajang pamer aura. Apalagi dengan animasi sekeren ini. 数では圧倒的に不利だぞ。どっちが？ Mungkin kelihatannya membosankan karena semua pertarungan menjadi sepihak, tapi justru sebaliknya. Dengan tiap lawan yang semakin kuat dan semua bos monster berpotensi menjadi pasukan baru, rasa penasaran penonton sama sekali belum berkurang. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa anime yang masih tergolong baru tapi berpotensi menjadi kandidat terbaik di akhir tahun nanti. The Fragrant Flower Blooms with Dignity. 開けんのか？ New Panty and Stocking with Garter Belt. 天命悪魔、私を666個にバラバラにしてくれたな。 Gachi Akuta. アンブレーカー、矢崎。 The Summer Hikaru Died. なんでや。完璧に模倣したはずやのに。 My Dress Up Darling Season kedua. てか五条くんも食べる？いいんですか？ Dan Dadan Season kedua. てめえももちゃん殴ったな。許さねえぜ。 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, The Apothecary Diaries Season kedua. Jangan pernah meremehkan Mao Mao. 何が？これは実家からの荷物で大したものではありませんので。おう、お前の実家から。なんてやつだ。下着が入っていますので。 Hanya dengan mengandalkan ketajaman observasi, kemampuan deduksi, dan ketahanan tubuh yang luar biasa terhadap racun, plus sikapnya yang ceplas-ceplos, tabib herbal yang satu ini langsung mencuri hati penonton. Season keduanya semakin memperkuat kekaguman itu. 一つ一つは微量でも組み合わせ次第で毒になりうる。そんなものを一体誰が持ち込むように仕向けたのか。 Dengan konflik politik di lingkaran dalam kaisar yang semakin memanas, ketangguhan mental Mao Mao kembali diuji habis-habisan. Satu-satunya hal yang lebih menarik dari intrik politiknya adalah hubungan Mao Mao dengan para selir istana belakang dan tentu saja pria penuh misteri dan pesona Jinshi. いつまでも黙っておくわけにはいかん。 Anime ini benar-benar berbeda dari yang lain. Menurut kamu, anime mana yang pantas dinobatkan menjadi yang terbaik di tahun 2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 良くないことだ。